itu mabrur. Dari itu Rasulullah menganjurkan haju qabla antu haju. Umat kaku nina mama, coba pada berhaji dulu. Sendikman berangkat jok tanah suci Mekah Madinah untuk melaksanakan haji. Sambil kenon. Sehingga ulama tasawuf membedakan beda solat dengan sembahyang. Kalau solat yang berhakikat haji sebenarnya dalam diri. Karena apa yang kau cari di situ ada pada diri. Tak ubahnya seperti kenapa kita wajib solat. Lagu ide pokok sawah gawe sembahyang sendiri. Tidak pernah kita ilmukan solat kita sehari semalam itu. Tapi Allah mengatakan kalian solat silahkan. Tidak solat silahkan. Yang punya kebutuhan siapa? Bukan aku kata Allah. Kalian sebagai panjak aku. Nabi hakikatnya jadi kita diwajibkan solat. Untuk man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Dengan sawah kenal diri niki wah kenal Allah Ta'ala. Bapak haji, ibu haji, ule-ule jauh sifat kalau nate, maka setan dan bausin keteh. Luwe bapak haji dengki, luwe ibu haji dengki bejar. Berarti setan dan bausin keteh. Yang keenam adalah hubbul mal. Orang cinta dunia, cinta kepeng benang doang mun pikiran. Bapak Kepala Desa yang sama-sama kita hormati, Bapak Kadus, Bapak-Bapak RT, segenap tokoh, baik itu tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh pemerintah, tokoh adat. Singkatnya hadirin wal hadirah, jamaah ziarah yang dirahmati Allah. Dan paling kita hormati khususnya adalah duyufullah atau duyufur Rasul, Bapak lalu Fadlan, selamat. Apa namanya ini? Afadlah, selamat. Yang saat ini menjadi tamu Allah. Sehingga kita diminta untuk memuliakan tamu Allah. Man akrama daifallah akramahullahu ta'ala. Senuga dengan pemulia temuin nenek, dengan nikah masih yang terpemulia si Allah Ta'ala. Dari dasar itu kita semua, masyarakat Lombok khususnya, selalu mengadakan tradisi buka ziarahan bahkan sampai penutupan. Bahkan ada lagi yang istilah demen mantuk atau kembali dari tanah suci ke Lombok, tanah air, ada istilah nyiwa, metang dase, nyatus. Sehingga ini adalah mempunyai makna tersendiri menurut pendapat dengan tahu laek. Dengan tahu laek niki, ya sasajolok kena dengan toak laek, toak si ilmu. Lamun dek berkah, barokah ruun pengadik-adik dengan toak laek, ndek mungkin sampai makin telaksanaan si pelungguh dia. Dan tentunya harapan kita, mudah-mudahan pengiringan temangkin niki leman awal sampai akhir tercatat sebagai amal ibadah yang mulia, yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama tengiring bersyukur di Pak Desida Allah atas paice nikmat. Lebih-lebih makin niki pelonggom tiang masih tekican irup. Sementara makin rames dengan mati masih. Bilang jelo, bilang jam, bilang menit begelewas searan ambulan. Lamun gupuh di rumah sakit, perasa-rasa tiang yang lain suara ambulan. Tuak nurima. Oat, gupuh di rumah sakit. Tidak bisa ditangani oleh dokter di rumah sakit, kembali tulak. Berubah serina masih tuak nurima.
Jiun, jiun, jiun. Mati. Alhamdulillah kita masih tegijan Eropa. Pelonggoh tiang masih tegijan sehat. Pelonggoh tiang masih tegijan sempat. Alhamdulillah. Bayi lemas nara berbahasa selapun. Padahal kupiara, jajahar. Alhamdulillah masih apa dan nerima. Paran betuang gurun ngantok. Masya Allah. Si kedua, lebih barokah acara kita pengiringan temangkin niki. Dan kita merasa rugi bubar dari majelis ini kalau kita tidak membaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena itu dawak tengiring sarang-sarang beriuk-riuk membaca salawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-mogi pelonggoh tiang pulih syafaat beliau. Ketika pelonggoh tiang masih hidup di dunia niki, ini tekican syafaat. Ketika pelonggoh tiang dihadapkan dengan sakaratil maut, maka tampillah Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Bahkan di alam kubur atau alam barzah, Allah berikan syafaat Nabi. Lebih-lebih pada hari akhirat, yauma la zilla illa zilluh. Tidak ada naungan, tidak ada pertolongan, tidak ada bantuan. Melainkan syafaat dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah. Jamaah senamian yang dirahmati Allah. Bapak tamu Allah yang dimuliakan Allah pula. Sekedi entang tengiring matur. Angkat tiang gak nonik tuak nurima. Jamaah nina mukdaman ketuan dia. Jamaah bini ande tak ngaji be saraan kontek lagu pul tama. Atau belo setengah tama. Be ngaraan ni gitu anurima. Dia bani putusan. Kon lagu puas ta. Belon lagu setengah berembe. Hambi angkat ni mai. Mana kena. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah. Engkah serius selalu angkat. Ngaji santai sambil mengisap rokok, sambil kita berfikir, insya Allah. Ia pok matur lamun waharak kupi kupikir, lamun denarak kupi kupinang. Alhamdulillah sampun narak. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh sekali dalam seumur hidup. Barak pengandika Al-Mukarram Sa'baru menyampaikan ayat wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan sempurnakan umroh itu karena Allah. Namun pada hakikatnya tujuan kita pergi menuju Makkah Madinah melaksanakan manasikul haji wal umrah kadang ada dua versi. Pertama, pingin sekali disebut dengan Bapak Haji, ingin merubah nama menjadi Ibu Hajah, dipanggil Umi, dipanggil segala-gala. Kalau memang itu tujuannya, Allah berikan. Lagu hakikatnya tujuan pelonggoh yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh dan segala ritualnya di situ adalah hakikatnya ya terlalu lumbar persik diri leman dosa. Kenapa? Agat dijan sedih-sedih Allah nasib. Kesempatan kita berangkat ke tanah suci bertemu dengan yang maha suci. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu Ampura Agung Sinampura banyak terjadi orang melaksanakan umroh tapi nilainya haji.
Orang melaksanakan ibadah haji, lagu nilainya ndak ada. Mbe bukti saat terkejar adalah mabrur. Mbe teparan mabrur. Walahal setiap pintu gerbang, orang-orang yang pergi menuju Mekah Madinah itu selalu ditulis di situ. Semoga mendapatkan haji yang mabrur. Yang kedua, semoga menjadi haji yang mabrur. Lagu kengonek pelonggo tiang sak ziarah dengan haji, dek nuwah baik arak dengah ule-ule calon senu jamaah haji nu aku mabrur meton. Arak kena aku mabrur. Lalu kenapa kita tulis di situ haji mabrur? Mana itu mabrur? Dari itu Rasulullah menganjurkan haju qabla antu haju. Umat kaku nina mama. Coba pada berhaji dulu. Sendikman berangkat jok tanah suci Mekah Madinah untuk melaksanakan haji. Sambil kenon. Karena kita setiap waktu melaksanakan haji hakikat. Kita ke tanah suci Mekah Madinah ini untuk melaksanakan haji syariat. Haji lahiriah. Syariat Islam harus teparan haji dengan sahajuk Mekah Madinah. Kadang arak, sebagian batur, lalu ke Gunung Renjani. Bagian Lombok Tengah tahun ini. Nah, lagu dianjurkan oleh Rasulullah, mbeye hakikat haji sebenar dalam diri. Karena apa yang kau cari di situ ada pada diri. Boyak Mekah Madinah, elek diri. Boyak Ka'bah Baitullah, le dalam diri. Boyak makam Ibrahim, le diri. Hijri Ismail, le diri. Hajar al-Aswad, le diri. Pancor Mas, le diri. Sofa Marwah, bahkan sampai Arafah. Kita melontar jumrah. Ula Wusto Aqobah di Mina, le diri. Ini ritual yang harus kita haji lebih awal. Tidak segampang kita menyetor uang, lalu kita berangkat berdada-dada naik pesawat, ule-ule sebut kena haji, tapi tidak sesuai apa yang dilaksanakan itu dengan praktiknya. Baunin dengan saat tahun dalam ilmu nahu tidak sesuai isim dan musamma. Halo? Halo bahasa, mangkat lamun dek kena halo berarti ngantok. Coba tes. Halo? Dek mah. Coba tes dulu, terima. Halo? I love you. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah. Disitulah sakralnya haji ini. Sampai-sampai manistata'a ilaihi sabila. Siapa yang Allah anggap mampu, dimampukan oleh Allah berjalan ke tanah suci Mekah. Karena berat, unin teparan bau, ringan. Unin teparan masih bau. Makanya innamal a'malu binniyat. Tidak sembarang Allah itu mewajibkan kita untuk ke tanah suci Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi sebenarnya tujuan Allah Ta'ala. Tak ubahnya seperti kenapa kita wajib sholat. Lagu ide pokok sawah gawe sembahyang seni. Tidak pernah kita ilmukan sholat kita sehari semalam itu. Tapi Allah mengatakan kalian sholat silahkan. Tidak sholat silahkan. Yang punya kebutuhan siapa? Bukan aku kata Allah. Kalian sebagai panjakaku. Nabi hakikatnya jadi kita diwajibkan sholat. Untuk bagaimana dalam sholat kita itu sebagai wadah mencari siapa sebenarnya diri kita. Ya terboyak diri sebenarnya. Sehingga Rasulullah mengatakan man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Dengan sawah kenal diri niki wah kenal Allah Ta'ala. Lalu kadang itu maaf ampura belek-belek sampai bereng kening tersujud. Padahal kita ini masih
belum menguasai ilmu solat. Ia ampun basin dengan sasak laek. Kebangu tenjak-enjak tain tapung bentel-entel. Pano bilang kelemak tain basung parantek. Kita solat setiap saat, tapi makna solat itu yang mana? Sampai parang solat sebenarnya. Sehingga ulama tasawuf membedakan beda solat dengan sembahyang. Kalau solat yang berwaktu-waktu, kalau sembahyang yang tidak punya waktu alias tidak putus-putus. Sehingga solat menurut ilmu tasawuf ada 3. Arak teparang solat wajib, solat fardu, dan solat sunat. Lagu secara ilmu fikih, solat wajib kaja padu ya pada. Lagu dia tuah dengah tuak nurima sembahyang zuhur. Usalli wajib az-zuhri. Wah kena wajib. Usalli wajib al-asri. Tidak pernah. Fardo. Pakainya di situ. Fardo zuhri, fardo al-asri. Berarti kita sholat setiap waktu ini yang berwaktu-waktu adalah fardu. Mana sholat wajib? Itulah yang disebut dengan sholat dan daimun. Sembahyang yang enggak putus-putus. Mbita oleh diri. Ya perlu dengaji. Apalagi menjalankan perintah Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat itu semata-mata kau mengingat aku, kata Allah. Lagu itu lain-lain mu tingatan. Allahu Akbar. Tuak nurima sembahyang. Peker nak geran. Berarti nak nurima sembah speker nongak. Allahu Akbar sampi nganak 2. Berarti sembah sampi. Nah di sini mana solat yang sebenarnya? Apakah kita jalankan sesuai dengan perintah Allah atau tidak? Wa aqimis sholata li dzikri. Tahu ingat Allah Ta'ala dalam zikir, dalam solat. Begitu pula di dalam kita melaksanakan tawaf, sa'i, wukuf, dan melontar. Itu Pak Calon. Ia ampun taek dalam sesenggak, sponsor, pusing 7 keliling. Itu dengah kena pusing 9 keliling. Pak Kades. Selalu 7. Pusing 7 keliling. Karena orang yang tawaf itu, dia tidak ilmukan tawaf itu. Kenapa kita wajib, wajib keliling tawaf 7 kali. Sehingga ide sali dalam setiap hari, ba'da sholatil maktubah, arak sak tawaf le diri niki. Itulah yang disebut dalam ilmu tasawuf, ilmu tarekat, ada zikir yang 7. Zikir rahasia, latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khofi, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul kulul jasad. Semua muter. Dan bunyinya apa? Allah, 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 Allah. Pernahkah orang-orang yang di Mekah, di depan Ka'bah keliling berzikir? Belum tentu. Karena banyak orang berzikir, tentu dia dikatakan berzikir. La ilaha illallah, sebut te, beweh te, lagu atin kosong. Berarti lain di mulut, lain di hati. Orang yang lain di mulut, lain di hati. Aneh apa ni teparan Tuan Nurima. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah. Oleh karena itu, ande narak dengan begituan. Bapak Haji, sampun menjog Mekah jari. Enggih. Nabi tujuan jog Mekah qasdu baitillah. Ya kelalu ziarah jog balin Allah. Mana balin Allah? Baitullah Ka'bah. Oh jadi balin Allah Ta'ala lain pada ziarah? Enggak. Wah kecepen balik. Berarti kita itu tidak menginginkan. Iya ampun pusing 7 keliling dan tahu yang PT padahal ipin balik arah diri. Wapi ampus bersiru di dalam diri kembali pada pedasa. Yang putar suruh pada ngaji. Pantas Sayyidina Ali mengatakan, ya ampun gara-gara kita ni borong dijari dengan saleh bahasa Sayyidina Ali. Kenapa? Karena merasa puas dengan kebodohan yang ia miliki. Aro nyandang tentang ngaji waktu ni. Aro nyandang tak bersedekah nih. Aro nyandang tak sembahyang nih. Banyak sekali. Berarti kita sudah puas dengan apa yang kita miliki alias kebodohan yang kita miliki.
Yang kedua, lamun dengan tawab secara tasawuf, anden dendek baik lepas ingat Allah Ta'ala dalam atin selalu ngecik kuni bahasa sasak. Anden muni kena Allah, Allah, Allah setiap tawab. Sa'i, napi tekadu zikir, zikir napas. Berapa banyak napas kita sehari semalam? 4.444 napas. Seketi 2 laksa. Sugul tama. Nah, pertanyaannya apa? Apakah pekerjaan napas ketika sugul? Apakah pegawaian napas ketika tama? Sugul tama niki ande dait by ilmu napas. Nah, ya ampun terpentun uwi niki penyakit corona. Selaput besondong beweh. Sak biasa tersondong beweh. Kenapa? Sampi juga berembuk. Manusia berembuk. Lagu ande berbeda antara manusia dan binatang. Kalau sampi berembuk, manusia bernapas. Orang yang bernapas itu karena ada zikir yang ia kuasai. Ya ampun tersuruh besondong. Penyakit beweh tahun sawi itu. Luwek dengan sebeweh. Nyumpaknya nak lor barang sangguan. Yang lebih-lebih banyak dengan seandainya tahun zikir nafas. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Baru pindah ke wukuf. Apa arti wukuf? Momot. Apa arti wukuf? Meruk. Apa arti wukuf? Congok ketu. Di mana? Arafah. Kenapa disebut Arafah? Supaya kau mengenal dirimu. Lemak tu, mami. Lalu luwek dengan sak pegejuh sarimi. Luwek dengan sak boyak rokok ngelining. Padahal suruh momot. Sekuatnya. Di situ akan kelihatan. Bahkan Allah berikan kita berjumpa. Mengenal diri kita. Siapa diri kita yang sebenarnya? Andai sak bedait kaje semeton kembar. Mbe kena semeton kembar. Semeton sak pada ruut bahkan gagahan ia. Lamun terbedait kaje semeton diri niki, semeton kembar atau diri niki, maka sekali dalam seumur hidup insya Allah selamat. Karena kita meninggal dunia besok, lamun dek man datang satu tukang jemput baru di niki, dan pernah kita meninggal dunia. Dari itu makanya disuruh wukuf di Arafah. Paden bara ite sak jeleng det bau dan nasiban 2005. Mbedot gawe haji hari Jumat. Al-Jum'atu hajjul fuqara bahasa Nabi. Jumat tahun pada berhaji dengan sadek mampu ni. Dek mampu unin bebeh lagu sampi 4 pasang. Mbed karena dek mampu. Mula si abot. Makanya ketika kita datang ke masjid, di situ kita disunahkan i'tikaf. Saran dengan i'tikaf ini kan momot zikir. Jumat artinya beda. Jumat artinya ketemu. Siapa yang pertama kali namakan Jumat? Allah. Kenapa disebut Jumat Sayyidul Ayyam, Raja Jeluk? Karena pada hari yang sudah ditentukan, di saat Allah tiupkan ruh kepada jasad Adam, pertemuannya jasad dengan roh itu namanya Jumat. Maka muncullah yang disebut hari Jumat. Sehingga sai mati malam jelo Jumat, bebas lema siksaan kubur. Si mulia. Berhendak matuah kamar masjid. Belum beda mau etekap. Nah, lalu melontar ke mina singkat di lapah deh. Sepuk 2 kena lanjut hal lain jak lah keok. Pak Kades menonen kai besar tu. Melontar jumrah Aqabah. Mabit di Musdalifah imbuk batu yat pelentong setan ni tercerita si para tuan guru. Mu kira-kira wah dengah setan bocor.
Kira-kira endah tahu diri di si setan nu gemes becongok diri ketua terplentong pelewas. Nyeri kena nguni. Tapi apa hakikatnya yang kita lempar? Setan yang ada pada diri kita. Berapa batu yang kita pakai melontar? 7. Bismillah, Allahu Akbar. Supaya pergi hilang setan yang ada pada diri. Mbe tahu setan sak pitu niki napi penyakit sifat pelungguh tiang sandi tercumpuan si Allah dan Rasulullah. Pertama, riak. Riak demen sak tegita-gita. Papa luik dengan jak sembayang sunat ada 3 jam. Esa anja merebut rarat. Dua nurima doang nu. Orang yang senang dilihat-lihat riak, nah iya ada pelentong pelewas ya Allah, hanengkah baik jauh arti angan keriak oleh keleman mak. Yang kedua adalah sum'ah. Arti sum'ah demen sak ande sak terdengah deng. Bagus ke pengajian ya dengah-dengah. Piton tan wah nyumbang. Dia sak terdengah-dengah. Itu iya sak tunggang si setan. Buang oleh calon haji di situ. Yang ketiga adalah ujub. Penyakit ujub niki adalah demen tajum. Ya ampun kajum. Saya kajuman ni tajum demen tajum tu. Bandingan speaker kaku kaji speaker lain di masjid kah? Pilih tajum. Berarti kita suka diajum, disanjung. Nah, dengan saat demen tajum menu, ia kajum. Iya, saat ngisi setan, sifat no. Berarti setan nuri. Misal, misal. Aneh nu. Masya Allah. Berarti ia kajuman jarin. Mula si abot tolong dengan. Darak polainan. Enggak aku dia baik tajum dengan dia. 3. Yang keempat adalah takabur. Sombong. Nggak tahu dia sombong itu nih. Apalagi biaya sombong lalu. Eropa niki. Sepulsa. Nu biasa sombong. Kuota. Rokok. Biasa sombong ini deparan niki. Allah. Tetun ke? Coba endang-endang. Pira rokok. Mu iya bayar sidat kower. Mau dalam satu haji. Misal. Nah, sombong. Yang kelima adalah paling bahaya. Sifat hasad. Napi hasad lote. Talonate iri hati dengki begar. Anda sadar bapak haji, ibu haji ule-ule jauh sifat hasad. Kalau nate maka setan den bausin keteh. Luwe bapak haji dengki, luwe ibu haji dengki bejar. Berarti setan den bausin teteh. Yang keenam adalah hubbul mal. Orang cinta dunia, cinta kepeng benang doang mun pikiran. Banian bejelo gajeng gesang. Pokon kepeng. Kuur kepeng, luwe kepeng, maka-maka dia bau si nikmati arwah ni mah. Yang ketujuh adalah hubbul jah, gila jabatan, gila sanjungan. Itu penyakit yang 7 yang harus kita buang di tanah suci Mekah Madinah ketika kita melontar di Mina. Nah, baru temparan mabrur. Sehingga monyan pedas seruan. Masya Allah. Wi jak kepelit tuan haji. Dia berangkat nana ya ke Lomen. Lomen ke? Memang ia ciri solah. Al-hajj birrul haji. Teparan haji nu solah adalah itmut'an. Girang neben tengelor, girang neben temakanan, girang neben tengupi nyusu. Walinul kalam,
suka berkata-kata halus, berkata-kata sopan. Kirim haji yang baik. Nah, mudah-mudahan dalam ritual asikul haji, bapak kita, mami kita, saudara kita yang menjadi calon haji atau tamu Allah, tamu Rasulullah, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, leman berangkat di tengah perjalanan sampai ke tanah suci Madinah dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan disempurnakan oleh Allah segala rupa segala ruan manasik haji, baik mana itu rukun haji, wajib haji, haji, dan pulang dalam keadaan sehat walafiat dan selamat dan membawa predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah lahul Fatihah. Dan mudah-mudahan pelonggoh tiang sehadir ziarah jog tamu Allah niki tepemulia si Allah Ta'ala anit setijan baik nasib jog tanah suci Mekah, baik untuk ibadah haji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Sekadar niki atur tiang ampura agung sinampura, dait matur tampiasih agung-agung tampiasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.